Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana jika yang menyebabkan luka kita itu adalah ayah kita sendiri? Kadang luka yang dalam itu datang dari orang yang paling terdekat dengan kita. Ingat, kalau mau benci, benci kelakuannya, jangan benci orangnya. Kalau mau benci, benci dosanya, jangan benci orangnya. Ingat, jangan mengeluh. Di belakangmu banyak yang berteduh. Jangan gusar. Di belakangmu banyak yang bersandar. Kalau teman-teman ngerasa semuanya berat, ingat, karena kamu kuat. Saya tidak pernah mengunjungi ayah saya. Tapi ketika saya mengunjungi ayah saya tetap kasihan. Tapi saya tahan tidak menemui ayah saya sebulan, 2 bulan. Tapi orang sekitar saya selalu menyebut bahwa kok bisa ada anak yang tega dengan ayahnya tanpa tahu cerita saya. Cukup itu saja sepertinya Ustadz. Terima kasih. Izin, ayah masih ada berarti? Masih ada. Tapi dengan ibu sudah pisah. Ya, sejak saya sekolah dasar. Baik, kakak sudah berapa lama nggak ketemu sama ayah? Kalau ayah saya baru menemui saya Ustadz karena perlu uang. Ayah saya hanya menemui saya ketika ada maunya. Tidak, bahkan mengunjungi saya bukan untuk menemui cucunya, bukan untuk menemui anaknya. Saya bilang nggak ada uang Pak. Terus kamu bisa ngutang. Jadi bagaimana apakah saya anak yang durhaka kalau saya mengubah luka saya justru menjadi dendam kepada ayah saya? Ada nggak kenangan manis waktu kecil yang kakak masih ingat bersama ayah? Gak ada. Jika ayah menyaksikan video ini, apa yang ingin kakak sampaikan sama ayah? Mungkin saya cuma mau gak tahu Pak Ustadz. Sepertinya saya sudah terlalu sakit, tapi saya berusaha memaafkan ayah saya. Bagaimanapun saya ada karena beliau. Tapi untuk terlihat baik-baik saja itu sepertinya susah. Karena saya menyaksikan ibu saya mati-matian berjuang demi saya dan adik saya. Sampai saya berhasil lulus S1 berkat usaha ibu saya. Sendirian bekerja di hutan. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Ada yang mau disampaikan sama ayah? Mau bilang apa? Silahkan. Saya cuma mau ayah saya meminta maaf kepada ibu saya. Karena yang terluka adalah ibu saya. Dan luka ibu saya jadi luka juga untuk anak-anaknya. Sebenarnya ayah saya tidak pernah menyakiti anak-anaknya. Tapi ayah saya sangat menyakiti ibu saya. Ibu saya hidup dengan penuh luka, tapi beliau tidak pernah menunjukkannya kepada anak-anaknya Pak Ustadz. Kadang saya merasa hidup saya enak, tapi di atas penderitaan ibu saya. Ibu sekarang usia berapa tahun? Ibunya saya usianya sudah 45 tahun. Masih muda? Iya, masih muda. Sehat ibu? Alhamdulillah. Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman kuatkan. 1, luka yang disebabkan orang tua
terhadap anaknya adalah luka yang akan mengantarkan trauma untuk masa depan anaknya. Cinta pertama anak perempuan itu harusnya siapa? Ayah. Maka jangan kaget jika seorang ayah tidak bisa hadir dengan cinta terhadap anak perempuannya, maka luka itu akan terus dibawa. Bahkan yang terjadi dikhawatirkan si anak perempuan ini tidak percaya lagi dengan yang namanya laki-laki, karena hilang kepercayaannya kepada sosok yang bernama laki-laki itu. Maka pesan pertama bagi semua para ayah, ingat, sesibuk apapun kita, usahakan punya waktu untuk menjadi ayah yang baik terhadap anak kita, apalagi anak perempuan. Karena dia akan merasa disayang, dilindungi, dijaga, dicintai kalau ayahnya hadir dalam hidupnya. Yang kedua, kakak, memang sulit, tapi AA mau berharap sama kakak, siapkan ruang di hati untuk memaafkan sesakit apapun kesalahan yang pernah ayah lakukan. Karena bagaimanapun di tubuhmu ada darah ayahmu, di namamu ada bintinya terhadap ayahmu. Ingat, kalau mau benci, benci kelakuannya, jangan benci orangnya. Kalau mau benci, benci dosanya, jangan benci orangnya. Maka nanti ada doa-doa yang bisa kakak panjatkan agar ayah berubah. Dan menurut AA, kalimat yang tadi sampaikan sama ayah, ayah, aku hanya mau ayah minta maaf sama mama. Itu bilang, jangan dibiarin. Dan ingat ya, walaupun beliau orang tua kita, kalau salah boleh gak kita ingetin? Boleh. Tapi memang tantangannya biasanya menasehati yang paling sulit adalah menasehati orang yang ada di atas kita. Betul? Maka bagaimana caranya? Pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang tua kita. Kakak doakan terus ayah. Kita gak pernah tahu, mungkin rasa sakit mamahmu yang menjadikan kamu besar seperti ini hidupnya, rezekinya, takdirnya. Karena biasanya di balik seseorang yang pernah diberatkan, maka itulah sebab kenapa orang itu dibesarkan. Salam buat mama yang hebat itu. Kuat, semangat. Semoga mama panjang umur, sehat selalu. Dan kepada ayah beliau yang menyaksikan video ini, hari ini ada putrimu yang bicara di depan Ahilman. Beliau hanya minta bapak minta maaf sama mama. Ingat ya, mungkin rumah tanggamu selesai, betul? Mungkin sebagai suami istri kamu gagal, tapi sebagai ayah dan ibu tidak boleh gagal. Dan setidaknya belajar minta maaf dan memaafkan. Kadang luka yang dalam itu datang dari orang yang paling terdekat dengan kita. Sedikit bercerita Ustadz, 2 tahun 8 bulan yang lalu bapak saya meninggal. Sebelum bapak saya meninggal, bapak menitipkan semua amanatnya kepada saya. Kebetulan saya anak pertama dari 4 bersaudara Ustadz. Semenjak bapak pergi, kehidupan saya berubah 180 derajat. Yang darinya saya tidak pernah berpikir bulan depan saya harus mempersiapkan apa untuk kehidupan di rumah. Tapi semenjak bapak pergi, setiap bulannya saya harus menata apa yang harus saya lakukan untuk kehidupan di rumah saya. Ibarat kata, luka kehilangan bapak itu belum sembuh Ustadz. 11 bulan 28 hari setelah bapak meninggal,
ibu saya menikah kembali, Ustaz. Saya tidak pernah melarang ibu saya untuk menikah lagi. Tapi yang buat saya merasa kecewa, ibu saya menikah tanpa memberitahukan anak-anaknya, Ustaz. Setelah ibu saya menikah, ibu saya memutuskan untuk tidak tinggal dengan kami lagi, Ustaz. Saya sadar saya kehilangan wadah doa yang paling mustajab dari muka bumi. Selama 1 tahun ini, saya berusaha menerima apa yang Allah takdirkan untuk saya, Ustaz. Tapi terkadang, ibarat kata, sebaik apapun luka itu kita rawat, pasti akan meninggalkan bekas juga, Ustaz. Alhamdulillah 3 bulan belakangan ini, ibu sudah sering datang ke rumah, Ustaz. Tapi kadang, kalau melihat ibu, rasa kecewa di masa lalu itu muncul. Jadi kadang kalau ibu datang, saya pilih untuk keluar dari rumah supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Ustaz. Menurut Ustaz, apakah hal yang saya lakukan itu salah? Dan apa yang harus saya lakukan ke depannya, Ustaz? Biar saya betul-betul bisa menerima apa yang Allah berikan kepada saya. Terima Baik, kasih. izin sebelumnya. Mas Rudi pernah berkomunikasi dengan ibu atas perasaan yang Mas Rudi rasakan? Pernah, Ustaz. Baik, apa kata ibu jawabannya? Komunikasi itu terjalin, membahas tentang pernikahan itu setelah ibu menikah, Ustaz. Pada saat itu saya tahu ibu menikah itu, saya balik dari Palu, Ustaz. Kebetulan saya ada di Palu, saya balik kampung. Nenek mengabarkan bahwa kayaknya, saya panggilnya mama sudah menikah, coba ditanya langsung gitu. Pada saat itu mama sudah tidak tinggal di rumah, saya datangi, saya bertanya, ya mama menjawab iya. Pada saat itu saya tidak bisa menerima, Ustadz, karena yang bikin saya tidak bisa menerima itu kenapa tidak dikomunikasikan dengan kami. Kami anak-anaknya sangat tahu berdosa kami kalau melarang ibu kami untuk menikah, Ustaz. Tetapi apa salahnya kami sebagai anak-anak ini dimintai pendapat, Ustaz, seperti itu. Baik, kalau ada yang boleh sampaikan sama mama, apa yang ingin Mas Rudi sampaikan? Mama, kalau mama nonton ini, mungkin 1 tahun belakangan ini hubungan kita tidak harmonis. Tapi jujur, saya mungkin keras dengan mama karena saya hanya mempertahankan apa yang menjadi hak-hak adik-adik saya. Dan saya hanya menjalankan apa amanat dari almarhum Bapak. Tidak ada maksud untuk menjadi anak durhaka. Karena saya tahu dan saya sadar, saya berdiri sampai saat ini itu karena doa dari mama. Mas Rudi, tidak mudah apa yang Mas Rudi rasakan. Tapi kalau boleh AA menyampaikan. Pertama, kadang sebagai seorang anak, kita tidak bisa sepenuhnya
memahami isi hati orang tua kita. Setuju nggak? Ada satu bab yang ranahnya mungkin bukan di kita sebagai anak, tapi ranahnya ada pada hati orang tua kita. Maka saya selalu berpesan kepada siapapun yang lagi ngerasa kecewa sama orang tua, belajar untuk menyiapkan ruang memaafkan kesalahan orang tua kita. Kenapa? Bagaimanapun dia orang tua kita. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Dan boleh jadi orang tua kita mungkin bisa lebih bahagia dengan keadaan yang dia pilih saat ini. Maka sisanya 3 saja. Doakan, kuatkan, tenangkan. 1, doakan orang tua. Dan bagi saya, kalimat menasehati orang tua itu kurang tepat. Karena menasehati yang paling sulit adalah menasehati orang yang posisinya di atas kita. Maka caranya pinjam lisan orang lain untuk mengingatkan kepada orang yang ada di atas kita. Agar apa? Agar yang kita sampaikan terasa lebih tulus dan akan fokus pada apa yang kita inginkan. Yang kedua, kuatkan. Bilang sama mama, "Ma, jika itu membuat mama bahagia, aku hadir buat mama." Walaupun di hati sakit, walaupun di hati ngerasa kasihan ayah, almarhum pasti akan, tapi kan bukan berarti mama menikah lagi doanya berhenti buat ayah. Tidak. Mungkin ada lembaran baru dalam hidupnya, tapi ingat, doanya mungkin masih ada untuk orang yang pernah pergi meninggalkannya. Dan yang ketiga, tenangkan hatimu. Sekarang Mas Rudi tumbuh jadi anak pertama. Dan ingat, kenapa Mas Rudi yang diuji seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Ingat, jangan mengeluh. Di belakangmu banyak yang berteduh. Jangan gusar. Di belakangmu banyak yang bersandar. Kalau teman-teman ngerasa semuanya berat, ingat, karena kamu kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah ini pesan AA, temui mama. Gentle, berani. Bilang sama mama, "Maafin aku ya, Ma. Kalau selama ini masih kecewa. Maafin aku ya, Ma, kalau selama ini menghindar. Aku ridho, aku doakan mama. Tapi satu yang aku minta, Mama, jangan pernah berhenti mendoakan aku. Mama mungkin boleh pergi dengan yang lain, tapi ingat, Ma, ada doa Mama yang selalu aku rindukan dan aku nantikan."